Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Ramadan dengan NIM 20076064, Silviati Facania dengan NIM 20076065, Wilda Rahmi Fitri dengan NIM 20076067, dan yang terakhir yaitu Zakri Fausna dengan NIM 20076068. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi tentang struktur kontrol. Materinya ada 3. Yang pertama, struktur kontrol pemilihan dengan 3 subtopik, yaitu statement if, statement else, dan statement switch. Materi yang kedua yaitu struktur kontrol pengulangan. Ada 3 submateri, yaitu while loop, do while loop, dan for loop. Dan materi yang terakhir yaitu pernyataan percabangan. Ada 3 subtopik, yaitu pernyataan break, pernyataan continue, dan pernyataan return. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Zakri Fausna. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama yaitu struktur kontrol pemilihan. 1. Statement if. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar atau true. Yang kedua, statement if else. Pernyataan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Yang ketiga, statement if also if. Pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Yang keempat, statement switch. Cara lain untuk membuat cabang adalah dengan menggunakan kata kunci switch. Kesalahan umum ketika menggunakan statement if else. 1. Kondisi pada statement if tidak mengevaluasi nilai logika bulat. Yang kedua, menggunakan operator sama dengan sebagai operator perbandingan yang seharusnya adalah operator 2 kali sama dengan. 3. Penulisan else if digabung yang seharusnya ditulis sebagai else if yang diberi spasi. Contoh statement if else dan else if yang dapat dilihat pada listening program berikut ini. Dan contoh statement switch yang dapat dilihat pada listening program berikut ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wilda Rahmi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang struktur kontrol perulangan. Ada 3 jenis struktur kontrol perulangan diantaranya. Yang pertama, while loop. Pernyataan while loop adalah pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Pernyataan di dalam while loop akan dieksekusi berulang-ulang selama kondisi boolean expression bernilai benar atau true. Contoh while loop dapat dilihat pada kode di bawah ini. Yang kedua, do while loop. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar atau true. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Untuk contoh dapat dilihat pada kode di bawah ini. Struktur kontrol yang ketiga yaitu for loop. Pernyataan for loop melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Untuk contoh, perulangan for loop dapat dilihat pada kode di bawah ini. Pernyataan percabangan. Pernyataan percabangan mengizinkan kita untuk mengatur aliran dari eksekusi program. Java memberikan kita 3 bentuk pernyataan percabangan, yaitu ada break, continue, dan return. Yang pertama ada pernyataan break. Pernyataan break ini terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama, pernyataan break tidak berlabel atau unlabel digunakan untuk menghentikan jalannya pernyataan switch, for, while, atau do while loop. Yang kedua ada pernyataan break berlabel. Bentuk label dari pernyataan break akan menghentikan pernyataan di luarnya, di mana sebelumnya harus diberikan label yang sudah dispesifikasikan pada program pada pernyataan break. Yang kedua ada pernyataan continue. Pernyataan continue ini juga terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu pernyataan continue tidak berlabel atau unlabel. Bentuk pernyataan continue tidak berlabel atau unlabel akan melewati bagian pernyataan setelah pernyataan ini dituliskan dan memeriksa ekspresi logika atau boolean yang mengontrol pengulangan. Yang kedua ada pernyataan continue berlabel atau label.
Bentuk pernyataan continue berlabel atau label akan melanjutkan pengulangan yang sedang terjadi dan dilanjuti ke pengulangan berikutnya dari pernyataan pengulangan yang diberi label atau tanda. Yang ketiga ada pernyataan return. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari sebuah metode. Pernyataan return memiliki dua bentuk, yang memberikan sebuah nilai dan tidak memberikan sebuah nilai. Untuk memberikan sebuah nilai, cukup berikan nilai atau ekspresi yang menghasilkan sebuah nilai sesudah kata return. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang dibacakan oleh Rizky Ramadan, maka berakhir presentasi video kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.